kemudian ke tangan. Jadi dari sini sampai ke sini nih, ini versi pertama ya. Sampai ke sini, kemudian dibalik ke dalam. Ya, lalu kirinya lakukan sini sampai sini, balik ke dalam. Ya. Nah, ada versi yang menyebutkan bahwa adalah jika kita memang dalam konteks keadaan tidak memungkinkan berinteraksi dengan air, bahkan bersentuhan dengan air, atau tidak ada air sama sekali, lantas tidak memungkinkan kita berwudu seperti sifat yang tadi disampaikan, adakah solusinya? Ya kan? Adakah solusinya? Nah, ini yang coba kita akan hadirkan, termasuk beberapa pertanyaan yang saya lihat baik di komentar atau chat tertentu yang sampai kepada kami, saya perhatikan, dan juga teman-teman yang bertanya, yang diuji di rumah sakit, ya, baik sekarang karena situasi pandemi COVID atau yang lainnya, yang tidak mungkin bersentuhan dengan air. Kalau di bahasa Al-Qur'annya fa'ilam tajidu ma'ah, kan? Maka jika Anda tak mampu mengakses air, ya, itu bisa tiga makna. Karena memang airnya tidak ada sama sekali. Yang kedua, airnya sedikit, ya, yang bisa digunakan untuk hajat yang khusus sifatnya, kebutuhan darurat misalnya, ya, kebutuhan hal-hal tertentu lah, toileting dan seterusnya, yang memang kalau digunakan untuk wudhu bisa kurang, bisa bahaya, kan? Kemudian yang ketiga, ya, airnya banyak, melimpah ada, cuma secara medis ada kondisi tertentu yang tidak memungkinkan kita bersentuhan dengan air. Nah, itu dari makna wajada fa'ilam tajidu ma'a fatayammamu. Maka silahkan bertayamum, ya, silahkan bertayamum. Jadi bab yang sekarang kita bahas adalah bab tentang tayammum. Tayammum, Masya Allah. Ya, tayammum. Tayammum. Nah, ya. Baik, ini dari redaksi Al-Quran. Nanti kita temukan teman-teman sekalian di Quran surah keempat, An-Nisa. Saya berikan keterangannya ya, supaya mudah untuk diakses, tidak bertanya lagi surat keempat itu apa, ya kan? An-Nisa ayat 43. Kemudian nanti terkait dengan gabungan wudhunya Quran surah kelima, Al-Maidah. Masih di surat yang sama yang kemarin kita uraikan, di ayat yang ke-6. Ya. Baik. Nah, kita akan urai dulu sampai memahami betul apa yang akan coba kita dalami. Jadi saya lebih concern kepada pemahaman. Menghafal itu bagus, tapi memahami itu lebih utama. Baik ya? Jadi dengan pemahaman itu kita bisa menunaikan dengan baik. Jadi tolong sabar ya. Mohon izin sabar kalau belajar dengan saya khususnya. Jadi saya akan mencoba mengurai sampai ada detil tertentu yang menjadikan kita lebih mengetahui dengan luas sifatnya. Nah, sekarang apa itu tayammum? Ya, tayammum. Tayammum ini kita uraikan, selalu kita uraikan dari dua sudut pandang dulu ya. Pertama secara bahasa, etimologi, ya, bahasa atau lughatan atau etimologi, kemudian istilahan. Ya. Jadi secara bahasa itu adalah pemaknaan suatu kata dalam konteks kebahasaan secara umum yang bisa mengandung arti luas. Ya, seperti di bahasa Indonesia sering kali saya misalnya ilustrasikan dengan kata bisa. Bisa itu kan maknanya luas. Ya, bisa itu dapat, mampu, bisa jadi juga berarti racun kalau kita arahkan misalnya kepada hewan tertentu yang punya bisa. Itu awas, bisa ularnya berbahaya, kan? Nah, itu racun yang dimaksudkan itu kan. Saya bisa mengerjakan itu, mampu, dapat, ya. Ular itu bisa mengeluarkan bisa. Ya. Bisa yang pertama dengan yang kedua bisa beda. Jadi secara kebahasaan bisa luas. Nah, oleh karena itu secara bahasa tayammum itu bisa diartikan dengan al-qasdu, ya, al-qasdu atau at-tawajjuh, menuju pada sesuatu. Ya. Asal kata tayammum yaitu secara bahasa itu berarti al-qasdu atau at-tawajjuh, menuju untuk mengerjakan sesuatu. Ya, al-qasdu ini sebenarnya banyak diwakili dalam kata-kata bahasa Arab, cuman diksinya itu ungkapan katanya itu punya penekanan berbeda-beda. Jadi di bahasa Arab itu menarik ya, ada kaidah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Jadi perbedaan satu harokat saja itu bisa menjadikan artinya tidak sama, apalagi kata yang berbeda. Misalnya al-hajju, haji itu juga secara bahasa mengandung arti al-qasdu. Cuman penekanannya itu berbeda dengan kalimat ini misalnya at-tayammum. Kalau haji, al-hajju fil lughatan al-qasdu, ya, haji itu secara bahasa menuju, mengarah gitu kan. Mengarah apa maksudnya? Nah, ini terambil dari kata hajjah.
seakar juga dari kata hajja ya. Al-hajju itu punya akar kata. Kalau kita turunkan lebih dalam lagi secara fikih loghah, nanti akan ada hybrid ya dari kata hajja, suatu yang kebutuhan. Jadi kenapa haji disebut haji? Karena kita akan menuju satu ritual yang seluruh hikmahnya menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Itu maknanya. Jadi kalau Anda kemana mau haji, artinya Anda akan mengerjakan suatu ibadah yang besar, yang semua isinya itu punya hikmah untuk kebutuhan hidup kita. Kita butuh itu. Ya, apa hikmah di balik tawaf? Apa hikmah kita di balik wukuf di Arafah? Apa hikmah lontar jamarat? Itu ada maknanya. Bukan sembarangan Anda datang jauh-jauh, ya sudah keluar uang banyak, tenaga, mental, pikiran, macam-macam, tapi nggak dapat isinya, rugi Anda. Secara fikih benar. Ya, secara fikih benar, alhamdulillah kewajiban selesai, tapi makna yang tidak kita dapatkan dalam kehidupan menjadikan kita nggak mendapatkan hasil keistimewaan yang bisa kita dapatkan bahkan saat di dunia. Nah, at-tayammum, teman-teman sekalian, ini juga menuju mengerjakan sesuatu untuk menyempurnakan satu hal. Ya, untuk menyempurnakan satu hal. Tayammama ya tayammamu tayammuman, gitu kan? Menuju mengerjakan pada sesuatu untuk menyempurnakan satu hal. Nah, ini menarik kan kalau kita gali. Makanya kenapa disebut dengan tayammum? Karena asalnya, pokoknya kita berwudu menggunakan air. Ya kan? Tapi airnya itu nggak bisa diakses. Karena nggak ada kah? Karena sedikit kah? Karena ketidakmampuan kita bersentuhan dengan air. Maka kita harus sempurnakan proses wudu ini. Walaupun air tidak ada. Maka bagaimana caranya? Adalah yang disebut dengan tayammum. Fa'ilam tajidu ma'a dan fatayammamu. Kalau kamu nggak dapatkan air untuk mengakses wudu itu, maka sempurnakanlah maksud kamu untuk bertaharah itu. Itu maksudnya. Sempurnakan tujuan kamu untuk menyucikan diri itu, untuk membersihkan keadaan diri itu dengan menunaikan tayammum. Begini caranya. Ya, paham sampai sini? Nah, jadi kalau sudah mengerti, kita bisa paham. Ya, kita bisa memahami. Makanya di sini secara istilah nanti, kalau sudah istilah maksudnya dalam terminologi apa kata itu akan dipahami, dibawa kemana gitu kan? Seperti tadi kata bisa menurut bahasa banyak, tapi menurut istilah apa? Istilah dunia hewan misalnya, maka yang dimaksudkan racun, gitu kan? Istilah dalam kebahasaan dalam konteks kemampuan, maka yang dimaksudkan adalah dapat, mampu, ya dan seterusnya. Nah, ini tayammum ini mau dibawa kemana nih pemaknaannya? Karena ini bisa maksud menyempurnakan sesuatu. 1, 2, 3, mungkin banyak hal. Tapi kita bawa dalam istilah syariat. Istilah fikih. Ya, istilah fikih. Makanya teman-teman ini penting sekali ya. Syariat ini sudah batasan. Ya, sudah ada batasannya. Jadi nggak bisa semua dilekatkan kata syariat di sini. Kalau kita tarik berarti dalam pengertian pandangan Islam, ya, mindanya, ya, world view-nya itu sudah world view Islamic world view. Jadi sudah cara pandangnya dalam keislaman yang bersumber kepada Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sudah ada melekat syariatnya, kadang-kadang dilekatkan kata syariat ini. Ya, misal dengan kata syar'i misalnya, yaknya nisbah ke situ jilbab syar'i, kan jilbabnya ini berdasar ketentuan syariat. Bagaimana syariat memberikan pandangan kepada kita untuk menggunakan jilbab. Ya, misalnya koperasi syariah, ya, bank syariah, gitu kan? Bagaimana syariah memberikan petunjuk untuk mengelola keuangan, ya, misalnya dengan sistem bank, dengan sistem koperasi. Tapi nggak semua juga familiar bisa menggunakan kata syariat, ya. Misalnya, pingpong syariah. Gimana pingpong syariah itu ya? Kalau servis pakai bismillah. Ya, kalau nyemes masuk alhamdulillah, kalau nyemes astagfirullah. Nah, itu terlalu berlebihan ya. Terlalu berlebihan. Nah, tidak harus seperti itu juga ya. Nah, jadi ini menurut pandangan syariat tayammum itu adalah, ya kan? Al-qasdu bisti'mali as-sa'id at-tayyibi badalan 'anil wudu' bi ahkamin makhsusatin muayyanatin. Paham? Tidak. Yuk kita jelaskan. Baik. Lihat baik-baik. Ya, al-qasdu adalah upaya atau maksud untuk menyempurnakan ya sesuatu hal, dalam konteks ini wudu tadi yang dimaksudkan, bisti'mali as-sa'id at-tayyibi, dengan menggunakan debu yang bersih, ya, debu yang bersih atau melekat di tempat yang bersih dan suci. Jadi kalimat as-sa'id at-tayyib, ya, isti'mal al-qasd bi isti'mal as-sa'id at-tayyib, kan? Nah, as-sa'id at-tayyib itu terambil nanti dari Al-Quran surah keempat An-Nisa ayat 43. Ya sa'idan tayyiban, ya sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum, ya kan? Kemudian wa aidikum. Jadi teman-teman sekalian, pertama redaksi as-sa'id, sa'id ini debu. Ya, ingat debu ya. Nah,
Bukan tanah ya, kalau tanah turab. Ya, jadi tayamum bukan tanah, bawa tanah misalnya tempelin, bukan. Ya, jadi kalau tanah itu bahasa Arabnya turab. Tanah itu turab. Nah, ini kan? Baik, kalau ini debu, sa'id itu debu, ya, debu. Makanya ada yang membuat satu judul tayamum itu suci dalam debu katanya. suci dalam tebu ya. Hati seluas samudra sabar, suci dalam debu tayamum. Bab fikih suci dalam debu tayamum. Nah, ini debu, sa'id ya. Kalau tanah turab. Kemudian thayyib. Thayyib itu sesuatu yang baik, ya, baik, bersih. Ya, bersih. Jadi maksudnya adalah debu yang menempel di tempat yang bersih dan baik. Jadi nggak sembarangan debu. Wah, saya ingin bukti tayamum saya ini sempurna terlihat, sunnahnya lebih mantap lagi. Tiba-tiba knalpot bisa ditempelin. Nah, itu berlebihan, Joni. Jadi bukan di situ tempatnya. Cari tempat yang baik, ya, tempat yang bersih. Kan debu itu hikmahnya, teman-teman. Bagaimana Al-Quran membagikan dengan sangat indah sekali, ya, gambaran kepada kita. Yang namanya debu pasti melekat di setiap tempat. Setiap tempat. Kalau tanah kan sifatnya terbatas ya. Ya, tapi debu itu menempel di setiap tempat, terbawa oleh angin, kan, bergerak kemudian nempel. Bahkan Anda nyuci gelas disimpan begini sudah ada debunya lagi. Nah, cuman karena dia punya sifat menempel di tempat-tempat secara luas, maka kita bisa analisis, kita bisa nilai. Kita bisa lihat di tempat mana yang baik debu itu menempel. Itu yang kita gunakan untuk bisa tayamum. Ya, dan ini hikmahnya menjadi lebih indah. Jadi lebih indah, Masya Allah gitu kan. Jadi kemanapun kita beraktivitas, even kita berada di pesawat misalnya atau di kereta, ya sudah pasti kita temukan lah. Ya, di bagian pesawat dekat jendelanya itu kan ada bagian pasti menempel debu. Ya, bahkan di tempat makan itu kalau kita buka kan, yang menempel di kursinya itu, ya, kita buka kemudian ada satu tempat untuk makan, kita bentangkan begini, itu ada debu juga di situ. Ya, jadi ini hikmahnya Allah memudahkan kepada kita, syariat itu mudah, memberikan kenyamanan pada kita. Jadi Anda tidak harus misalnya mau ke Mekah umrah atau haji, tiba-tiba nanti di pesawat gimana? Tayamum aja, udah bekal tanah sekalian dari Indonesia kan. Nah, tidak harus seperti itu. Kita bisa temukan di perangkat-perangkat yang baik. Jadi ini hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan tayamum itu pertama menggunakan debu sa'idan, ya, kemudian tayyibah. Ya, tayyibah punya sifat yang kedua, menempel di tempat yang baik, menempel di tempat yang suci dan bersih. Nah, tujuan yang bertayamum ini adalah untuk menyempurnakan syariat taharah tadi, ya, yang mulanya secara pokok dilakukan dengan wudu. Jadi ini, ya, untuk menyempurnakan syariat taharah. Ya, ini poinnya. Nah, jadi tetap teman-teman, walaupun Anda misalnya mohon izin sekali menunaikan tayamum, tidak akan keluar dari sifat ini. Ya, karena di ayat yang ke-6 di surah Al-Maidah, di penutupnya nanti jelas Allah mengatakan, jelas. Ya, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu al-yutahhirakum. Ya, walakin yuridu liyutahhirakum, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, tidak menginginkan Anda dengan syariat wudu ini, ataupun kalau nggak bisa menunaikan dengan air, Anda bertayamum, karena ayat itu sebelumnya juga bicara tentang tayamum. Jadi kalau nggak menemukan fa illam tajidu ma'a fatayammamu, ya, fatayammamu, maka Anda bertayamum. Nah, di ujungnya ditutup dengan kalimat tadi, Allah tidak menginginkan dengan wudu ataupun Anda tayamum menjadikan beban untuk Anda, tapi yuridu liyutahhirakum, supaya Anda bisa bertaharah, ya, membersihkan Anda, menyucikan paling intinya jiwa Anda, wa yutimma ni'matahu 'alaikum, dan menyempurnakan nikmat Allah kepada Anda. Ya, di antara kesempurnaan nikmat itu dengan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, la'allakum tashkurun, dan jika kita sadar dengan itu semua, teman-teman sekalian, kita mampu bersyukur kepada Allah. Syukur ya Allah, dosa diampuni. Syukur ya Allah, alhamdulillah, keadaan kita menjadi baik. Syukur ya Allah, kemuliaan kita dapatkan. Nah, jadi ini gambaran pertama tentang pemaknaan tayamum, dan ada kisah di balik itu. Sebelum kita masuk kepada teknisnya, ada kisah tentang bagaimana syariat tayamum ini turun dalam kondisi keadaan air tidak ditemukan. Nah, ini pun nanti kita banyak temukan, ya, di kitab-kitab hadis, ya, termasuk di Sunan Abu Daud juga disampaikan, termasuk di Al-Bukhari juga jelas disampaikan, baik di syarah Fathul Bari juga ada, ya, Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, disampaikan juga dengan jelas. Jadi secara singkat, teman-teman sekalian, Nabi SAW sedang dalam perjalanan, ya, ditemani istri beliau Sayyidah Aisyah, juga sahabat mulia beliau, ya, sekaligus mertua beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan beberapa sahabat-sahabat yang lainnya. Secara singkat, di perjalanan sebelum sampai ke tujuan ada satu kejadian. Ya, kejadiannya itu kalungnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha terjatuh. Ya, di mana itu belum ditemukan. Ya, sehingga Nabi perintahkan kepada para sahabatnya, kita berhenti dulu sejenak, kita cari dulu. Nah, sampai ditemukan.
Nanti ada hikmah dari peristiwa-peristiwa ini ya. Misalnya ada satu pandangan dari sahabat Abu Bakar, ayahnya Sayyidah Aisyah yang memberikan komentar pada peristiwa itu. Ini gimana sih ya? Kata Sayyidah Aisyah sendiri, fa'atabani Abu Bakrin ya radhiyallahu taala anhu. Ya maka Abu Bakar itu ya, mencela ya, dalam konteks mencela itu menyesalkan. Ya, kenapa sih bisa jatuh, bisa begini gitu kan, sehingga perjalanan menjadi terhambat. Nah, itu salah satu tuh ya, kejadian. Nanti kita lihat hikmahnya. Kenapa Sayyidah Aisyah tidak mengatakan fa'atabani abi? Ya, bapakku kemudian mencela atau menyesalkan tindakanku itu atau hal yang jatuh dari kalung itu dan sebagainya. Ini ada hikmah juga. Ya, di antara hikmahnya adalah beliau ingin memberikan kesan kepada kita semua bahwa dalam setiap kejadian kita objektif memandang. Ya, jangan karena misalnya anak ya melakukan sesuatu misalnya baik ada terkesan salah atau bukan disengaja, lalu karena belas kasihan seorang ayah kemudian menjadikan itu ditutupi, itu nggak boleh. Ya, makanya Sayyidah Aisyah memberikan cara pandang sahabat Nabi. Nih, cara pandang sahabat Nabi itu begini, objektif sifatnya. Jadi beliau tidak menyebutkan di situ bapak beliau, bisa beliau mengatakan fa'atabani abi, ya kan? Tapi beliau mengatakan fa'atabani Abu Bakrin untuk memberikan pandangan sahabat Nabi semuanya adil. Semuanya jujur. Beginilah keindahan dalam bergaul ketika bergaul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti kita akan lihat di antara hikmah ya, kenapa kalung itu bisa kemudian terjatuh dan sebagainya. Banyak hikmahnya. Ya, nanti ada yang terkait dengan tayamum, ada kisah tuduhan untuk memetakkan orang-orang bermasalah di hatinya yang munafik dan sebagainya. Ternyata itu di luar kehendak Sayyidah Aisyah. Ada hikmah Allah. Yang apa di antaranya? Di antaranya adalah ternyata ketika itu dicari dan sebagainya, Rasulullah kemudian mengantuk, tertidur. Ya, ketika bangun tiba waktu sholat nggak ditemukan air sekitarnya untuk berwudu. Ya, maka turunlah kemudian ayat ini untuk memberikan petunjuk syariat tayamum. Ya, untuk memberikan syariat petunjuk tayamum. Ternyata hikmah hilangnya kalung tadi salah satunya adalah untuk apa? Memberikan satu pandangan hukum bila ada kejadian suatu terjadi begini, begini solusinya. Ya, di samping hikmah dalam pemerintahan. Apa itu? Nabi itu seorang pemimpin, ya. Seorang pemimpin itu diantara sikapnya adalah memberikan yang terbaik kepada hak-hak yang dipimpinnya, sekecil apapun itu menjadi tanggungannya. Jadi kalau kita diamanai sebagai pemimpin di keluarga, apalagi dalam konteks lebih besar lagi di masyarakat, bangsa, negara, maka semua hal yang terjadi di masyarakat, setiap orangnya, termasuk bagian kita, itu menjadi bagian perhatian kita semua yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara singkat, turun syariat wudhu, itu hikmah terbaiknya dan mengajarkan kepada kita, kalau ada kejadian tertentu yang mungkin belum tentu kita senangi, jangan langsung menyimpulkan ini dan itu. Ya, boleh jadi di balik itu ada satu keindahan-keindahan yang bisa kita dapatkan. Adapun tadi terkait dengan sahabat Abu Bakar, ini yang ingin ditunjukkan oleh Allah kepada kita adalah tentang bagaimana beliau bersikap adil dalam bersikap. Nah, sekarang bagaimana cara tayamum yang ditunjukkan kepada kita oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, prakteknya seperti apa? Ini yang coba kita akan bahas dan kita uraikan di kesempatan saat ini. Baik, fokus ya, fokus sekali lagi. Kita akan coba praktekkan bagaimana sifat tayamum yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita mulai mencontohkan, kita merujuk kembali kepada keterangan Al-Quran dan nanti kita lihat detailnya di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam penyontohan ini akan terasakan bagaimana rujukan yang terambil dari Al-Quran, kemudian juga dari hadis-hadis Nabi. Setelah itu pada praktikal yang akan coba kita tunaikan bersama-sama. Baik-baik, di surah An-Nisa, surah keempat ayat 43, pun demikian di surah yang kelima Al-Ma'idah di ayat yang ke-6. Baik ya, keduanya kemudian menunjukkan satu isyarat dari organ tubuh kita yang menjadi objek tayamum. Ya, fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu. Pertama famsahu. Ya kan? Famsahu bi wujuhikum kan? Ya. Wa aidikum. Ya. Yang di An-Nisa sampai ke sini wa aidikum, kemudian yang di Al-Maidah, ada minhu-nya untuk penegasan. Minhu untuk penegasan ke sa'id tayyib, yaitu ke debu yang bersih ya. Bi wujuhikum wa aidikum ya. Harusnya ruk'ah nggak pakai harakat, tapi untuk memudahkan kita harakati. Kemudian di Al-Maidah, yang Al-Maidah kan, yang di ayat yang ke-6 ada penegasan dengan merujuk kepada sa'id tayyib, sa'idan tayyiba, yaitu debu yang bersih yang kita gunakan untuk tayamum. Baik, dalam konteks bertayamum ini teman-teman sekalian, maka dari 4 pokok ya yang kita basuh dan atau usap saat kita berwudu itu
Baik dari wajah, kemudian tangan sampai siku, mengusap kepala, kaki sampai dengan dua mata kaki, hanya dua saja yang digunakan dalam tayamum. Dan ini masya Allah, masya Allah, masya Allah, keindahan dalam Islam. Setiap rukhsah itu selalu memberikan keringanan. Dan kalau ringan itu artinya nggak sama dengan yang pokok kan? Ya, misalnya saya ambil contoh begini. Sholat fardu nih zuhur 4, ya kan? Asar misalnya kan 4 kita tunaikan. Lalu kita dalam kondisi tertentu, ya misalnya saya nih dari Bekasi pengen ke Bandung, macet tuh kan dan sebagainya, dari zuhur mau berangkat, tiba kemudian diprediksi ini boleh jadi nyampenya maghrib nih. Ya, jadi asar agak kesulitan. Maka di kilometer tertentu, misal kita ambil kilometer 57 misalnya, ya kita mampir ke masjid, sholat, kita tunaikan jamaah dan qasar. Ya, qasar itu kan keringanan kita, rukhsah kita kan, karena kondisi yang berat itu, ya yang memungkinkan sampai ke Bandung nggak bisa menunaikan sholat asar, kita kemudian mendapatkan rukhsah keringanan berupa qasar, pengurangan, ya pengurangan dari yang pokok, yang tadinya pokoknya 4 ditunaikan menjadi 2. Ya, pun demikian, coba lihat, ya dalam wudhu ada 4 yang pokok kan, ya dari yang wajah, kemudian tangan sampai siku, kepala dan kedua mata kaki, ya kaki sampai kedua mata kaki, ya. Nah coba lihat ada 4 kan. 1, 2, 3, 4 kaki sampai kedua mata kaki. Dari 4 ini ketika kita mendapatkan rukhsah keringanan karena tidak mendapati akses dengan air atau interaksi kita sulit dengan air, maka tayamumnya pun mendapatkan rukhsah jadi 2. Ya, dari 4 jadi 2. Apa itu? Biwujuhikum, wajah. Nah, jadi untuk tayamum 1 wajah ya yang diusap nanti, yang kedua kemudian tangan. Ya wa aidikum, tangan. Nah, jadi dari yang tadinya 4, wajah, tangan sampai siku, kemudian kepala, lalu kaki sampai kedua mata kaki, sekarang menjadikan ringan kepada kita untuk tayamum, diringankan cukup wajah dengan tangan saja. Paham ya? Nah, jadi yang sekarang kita akan gunakan tayamum adalah cukup 2, ya, yaitu bagian wajah, kemudian tangan. Nah, untuk bisa bertayamum, maka mesti ada bagian yang kita gunakan sebagai perangkat tayamum itu. Ya, apa itu? Kita tuliskan lagi redaksi Al-Qur'annya sa'idan thayyiban. Nah, seperti ini ya. Sa'idan thayyiban. Nah, ini debu yang melekat atau menempel di tempat yang bersih. Ya kan? Baik. Nah, kurang lebih demikian. Karena itu ketika di sini di Al-Maidah ayat yang ke-6 ya, famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu, hu-nya larinya ke sini. Ya kata gantinya ke sa'id thayyib. Jadi kalau kita nanti ingin bertayamum, ya kata Allah Subhanahu wa taala langsung disampaikan, famsahu maka usaplah dengan minhu dari ini sa'idan thayyiban, dari debu yang bersih itu yang kita gunakan untuk tayamum, itu 2 bagian saja, wajah dan tangan. Baik, sekarang kita lihat prakteknya dalam uraian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita bisa lacak. Referensi kita banyak di kitab-kitab hadis ya, dan di antara kitab-kitab itu ada sebagian yang bisa kita akses. Kita ambil yang tadi saja misalnya di Sunan Abu Daud ya. Nah, ini kita kembalikan dulu. Bismillah. Ini saking pentingnya tayamum, kaget sampai jatuh tuh penghapus sama spidol. Ya, kembali ya kita coba kaji di Sunan Abu Daud. Di sini saya kalau mengaji untuk yang terkait fikih, ya misalnya tadi tentang sifat wudhu atau taharah secara umum, atau kemudian juga setelah itu ada bab sholat dan seterusnya, maka kitab sunan itu akan lebih spesifik. Ya, kitab sunan lebih spesifik. Di antara kitab sunan yang setidaknya bisa memberikan referensi baik bagi kita yaitu Sunan Abu Daud. Nanti ada juga yang lain, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi dan sebagainya. Sunan Abu Daud ini yang coba kita bisa akses. Bismillah, tayamum 52 kalau nggak salah halamannya. Halaman 52, babnya kalau nggak keliru 1, 2, 3. Gampang ngapalinya tuh. Bab 123, 1, 2, 3. Nah, kanan atas kalau nggak keliru. Bismillah. Halaman 52. Benar. Benar ya? Ini ya teman-teman sekalian ya. Halaman 52 di kanan atas. Ini babnya. Bab 1, 2, 3. 123. Babut tayammumi. Di bab tentang tayamum. Hadis nomor 317. Baik ya? Nah, ini dibuka dengan kisah dulu yang tadi telah saya sampaikan. Kisah awalnya bagaimana tayamum itu disyariatkan. Dari mulai perjalanan Nabi tadi yang telah saya uraikan, dan Sayyidah Aisyah kehilangan kalungnya, ada yang menyebut liontinnya gitu kan. Kemudian setelah itu dicari, Nabi SAW kemudian istirahat, kemudian tertidur, dan ketika bangun tiba waktu salat mencari air, sulit mengaksesnya, lalu turunlah kemudian syariat tayamum itu.
Nah, pada hadis ini kita akan perhatikan teman-teman sekalian beberapa gambaran untuk bisa menggunakan tayamum ini sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, penting saya uraikan kepada teman-teman sekalian, ketika Al-Quran memberikan gambaran kita untuk praktek tayamum, maka diksi yang digunakan adalah masaha, famsahu. Masih ingat ya, dalam bab wudu yang pernah saya terangkan, di ayat yang sama, ayat yang ke-6 surah Al-Maidah, ketika Allah meminta kita membasuh wajah dalam wudu kan pakai ghusala, ya, kepala kan pakai masaha. Jadi saya tidak perlu terangkan lagi tentang masaha. Jadi artinya di situ mengusap, ya, mengusap bukan membasuh. Nah, ini saya ingin tunjukkan betapa detilnya ya diksi Al-Qur'an ini. Kalau bukan firman Allah mustahil begini. Mustahil ya. Kalau redaksinya fagsilu wujuhakum, tuh ambil debunya yang banyak, kumpulkan sehingga masanya agak banyak, tumpahkan di wajah. Tapi karena masaha ini mengusap, berarti nggak banyak kadar debu yang didapatkan, dan seperti apa prakteknya bisa kita kemudian dapati. Nah, di hadis ini ada banyak variasi, nanti secara umum saya sampaikan kepada teman-teman bagaimana caranya, tapi kita ingin ambil dulu ya beberapa redaksinya. Baik, kita lihat misalnya. Qala haddatsana Ahmad bin Shalih haddatsana Abdullah bin Wahab akhbarani Yunus an Ibnu Syihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah haddatsahu an Ammar bin Yasir. Nah, ini Ammar bin Yasir ini yang paling utama meriwayatkan hadis tentang tayammum, dan nanti versi-versi setelah itu banyak sampai kepada kita ya untuk kemudahan-kemudahan dalam bertayammum. Kemudian annahu kana yuhadditsu annahum tamassahu wa hum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan informasi bahwa beliau pernah bertayamum ya, dan bagaimana dipraktikkan pada saat itu mengusap ya, mengusap dalam tayamum sebagai pengganti wudu ketika mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis-sa'idi, dengan menggunakan debu ya yang bersih tadi, li salatil fajri ya, untuk menunaikan salat subuh ya, salat fajar. Baik, jadi Ammar bin Yasir menyampaikan informasi, beliau pernah bersama beberapa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan menunaikan salat fajar, salat subuh, kemudian bertayamum ya, dan mengusap dengan bagian debu yang bersih, yang baik, bagian-bagian anggota yang akan diusap dalam tayamum itu. Fadarabu bi akuffihimus sa'ida. Ini maka yang pertama, darabu itu menepukkan. Ya, daraba yadribu itu maknanya luas ya, awas hati-hati. Jangan selalu diartikan memukul. Hati-hati. Daraba itu bisa memberi contoh. Ya, daraballahu mathala. Innallaha la yastahi ay yadriba mathala. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-26 misalnya. Allah tidak akan merasa sungkan untuk memberikan contoh kepada kalian yang menegaskan keesaannya, kekuatannya, keagungannya. Walaupun yang diberikan contoh adalah misalnya tentang penciptaan nyamuk, yang walaupun sekecil itu pun pasti ada manfaat dan hikmah di balik itu semua. Jadi daraba itu memberi contoh. Ya, daraba itu bisa berarti memukul yang ringan. Ya, menepuk juga bisa. Nah, ini penting ya saya sampaikan, karena nanti ada beberapa yang belum memahami detail bahasa Arab, jadi agak terlalu sembarangan ya. Saya katakan dalam tanda petik, mohon maaf, sembarangan dalam memaknai sesuatu. Seperti anak misalnya kan dalam usia 7 tahun, maaf lompat sedikit ya, dia diajarin sholat ketika usia 10 tahun, dia kemudian sulit misalnya diajak sholat, maka diterjemahkan pakai terjemahan pukulah. Padahal fadribu di situ bisa berarti bukan berarti dipukul dengan konteks pukul, tidak. Ya, bisa berarti memberi pelajaran, memberi contoh kepada dia yang membuat dia mengerti. Ya, dan memberi pelajaran contoh itu bisa luas. Ya, tahan uang sakunya, ya, tahan dari makanan kesayangannya, bisa begitu contohnya. Ya, atau dengan yang ringan ditepuk, nggak boleh begitu, ayo sholat. Nanti kalau nggak sholat, nah uang jajannya memang kurangi. Kok uang jajannya memang kurangi? Karena uang itu kan dari Allah yang kasih. Sekarang kita harus berterima kasih. Kalau adik nggak berterima kasih sama Allah, pasti Allah kurangi nanti rezekinya. Bagaimana? Nah, gitu caranya. Bukan berarti mana sapu. Tidak begitu ya. Jadi pemaknaan kepada syariat itu penting. Jadi belajar itu meluaskan wawasan kita. Ya, termasuk nanti di kasusnya misalnya surah An-Nisa ya, pembahasan dalam kasus konteks ini, pembahasan ada kasus perbedaan pendapat suami dengan istri gitu kan, diidentifikasi salah satu pasangan bertindak sesuatu yang tidak pantas kan. Maka apa yang terjadi nanti di Quran surah keempat An-Nisa ayat 34, ada banyak hal, fa'idhuhunna gitu kan, wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Nah, itu di situ jangan diartikan mukul macam-macam dalam konteks yang kekerasan sehingga masuk KDRT gitu kan, kekerasan dalam rumah tangga. Bukan itu poinnya ya, membuat dia mengerti, kasih pelajaran, kasih contoh, tahan uang belanjanya, pisahkan dulu supaya dia mengerti ya. Kalaupun terpaksa misalnya harus memberi pelajaran sampai dia paham ya, menepuk begini sampaikan. Makanya para ulama mengartikan darbul khafif ya, ghairu mujrih ya, satu teguran, tepukan yang ringan yang tidak melukai
Ya, jadi bukan mubarrah, jadi sesuatu yang melukai gitu ya. Itu ya apa namanya yang harus kita garis bawahi. Nah, ke sini teman-teman sekalian kita terjemahkan apa namanya fadarabu bi akufihim, maka mereka memulai tayamum itu dengan menepukkan telapak tangannya. Jadi ini yang digunakan ini pertama. Ya. Ini yang kita gunakan. Nah, kemana kita tepuknya? Ke tempat yang bersih tadi. Ya, bisa jadi misalnya ini di sini ada apa? Tembok kan kita bisa lihat ya, bisa ke tembok. Nah, kita tunjukkan bismillah, izin saya simpan ini begini. Kemudian saya tepukkan misalnya, gini ya, teman-teman sekalian. Nah, gini. Ya. Nah, jadi lihat ini bersih ya, bersih. Yang ini kan kalau ini kan kotor tuh ada tulisan walaupun ini ada debu ya, tapi nggak harus dipaksakan. Misalnya begini nanti begitu ditempelkan ke tempatnya ke wajah misalnya kan jadi apa tuh bahasa Italinya cemong ya. Cemong kotor ya. Jadi ini ya teman-teman sekalian bismillah. Jadi begini ya. Nah, ini fadarabu bi akufi maka mereka menepukkan dengan telapaknya seperti ini. Ya. Teruskan dulu hadisnya ya, teruskan dulu, nanti baru kita lanjutkan. Jadi supaya keterangan kita mengacu kepada hadisnya. Bismillah, teruskan teman-teman sekalian. Fadarabu bi'akufihim as-sa'ida, thumma masahu wujuhahum mashatan wahidah. Kemudian setelah itu, setelah tadi ditepukan tadi sekali ya. Nah, itu kemudian diusapkan ke bagian wajahnya sekali usapan. Nah, ini redaksi yang pertama ya, ingat ya. Jadi riwayat yang pertama itu tempelkan tempat yang bersih, baik, kemudian diusapkan sekali usapan. Seperti biasa kita membasuh yang berwudu, tapi ini sifatnya jadi mengusap ya. Jadi cukup diambil karena gosala membasuh kan tumpahkan air. Kalau ini cukup begini, tempelkan lalu usapkan ke bagian wajah kita sekali usapan saja. Ya, seperti ini. Ya, sudah selesai. Ya. Baik. Ini saya gambarkan kayak yang tidak ada jenggot jadi ke sini ya. Baik, jelas ya? Baik, ini bagian pertama. Satu ya. Nah, nanti ada redaksi lagi teman-teman sekalian. Bagian yang keduanya sebelum diusapkan ditiup dulu. Ya, ditiup tuh ada redaksinya di sini teman-teman sekalian. Nomor hadis 324 ya. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Muhammad ya'ni Ibn Ja'far, akhbarana Syu'bah an Salamah an Dzarnin an Ibni Abdurrahman ibn Abza an abihi an Ammar. Ya, hadhihi al-qissah فقال إنما كان يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض ثم نفخ فيها. Jadi di versi riwayat yang lain adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyontohkan menepukkan kemudian ya ke tanah ya atau tempat yang baik suci seperti tadi kita misalnya. Kemudian sebelum diusapkan ditiup dulu. Wa nafakha fiha. Jadi ya. Nah, ini bukan apa-apa ya. Maksudnya ini bisa kita kondisikan, ini boleh kita ambil begini, walaupun informasi yang sama, tapi ada dua keadaan yang berbeda. Boleh jadi informasi ini menunjukkan beberapa keadaan. Bisa jadi yang pertama debunya sudah halus, baik, itu kan tidak ditempelkan di tempat biasa, sehingga tidak ada hal-hal yang sifatnya keras yang menempel. Ya, beda kan kalau kita di tembok, kemudian di tanah, walaupun bersih, ya kadang-kadang misalnya kita temukan di padang pasir atau tanah biasa, kan ada yang bagian kerasnya nempel misalnya kan. Nah, boleh jadi tujuannya untuk membersihkan dulu ya atau untuk menghilangkan dulu yang keras-keras yang ditiupkan. Ya, sehingga tersisa yang halusnya tinggal diusapkan kepada bagian wajah. Jadi ini nggak perlu dipertentangkan, ya ini yang benar begini, yang ini bid'ah. Tidak, bukan ada kaitan bid'ah atau bukan. Ini kaitannya dengan wawasan dan informasi yang sampai kepada kita. Jadi kalau yang kita tempelkan misalnya cukup baik, ya nggak ada macam-macamnya, nggak ada yang keras-kerasnya, atau nggak ada misalnya warna tertentu yang melekat sehingga bisa mencoreng kepada wajah tertentu, ya maka ini bisa langsung tepukan, kemudian langsung usapkan. Jelas ya? Kemudian setelah itu ada juga kita bisa tempelkan, ya bisa tiupkan dulu, ya. Setelah itu baru kita usapkan seperti ini. Mashatan wahidah, sekali usapan. Ya, di sini wajar teman-teman sekalian diskusi itu termasuk di kitab hadis juga di Sunan Abu Daud. Beberapa riwayat karena menerima dari yang pertama tanpa tanpa meniup ya, tanpa meniup. Ada juga yang mengatakan di sini. Misalnya kita contohkan di sini ada kalimat tanpa meniupkan gitu kan. Nah, ini illa annahu qala lam yanfukh. Ya, di nomor hadis 326 kan an Husain an Abi Malik qala sami'tu Ammar yakhutubu bi mithlihi illa annahu qala lam yanfukh. Jadi keterangan dari Abi Malik ketika menerima dari Ammar ya, Ammar mengatakan tidak meniup ya, tapi di beberapa kesempatan yang lain mengatakan ya wa dzakara Husain ibnu Muhammad ibnu Syu'bah anil Hakam fi hadzal hadits qala daraba bi kaffaihi ila al-ardi wa nafakha. Ya, dan meniupkan. Nah, ini kadang-kadang begini. Misal begini, saya ambil contoh ya. Orang yang terbiasa
mengerjakan sesuatu, terus pengen menyampaikan di keadaan yang tiap berbeda, boleh jadi juga bukan melewatkan, tapi karena kebiasaan, ya, nih tempelkan begini, udah tinggal usapkan gitu kan. Nah, boleh jadi mungkin di satu kesempatan beliau tidak menerangkan, kalau misalnya cukup tidak usah ditiup, karena ada sesuatu yang keras misalnya, kalau tidak ada langsung saja, atau meniupnya juga tidak perlu disampaikan, keadaannya kalau tidak ada yang keras langsung disampaikan, atau kalau ada yang keras ditiupkan, itu karena kondisional. Jadi kadang-kadang misalnya Ammar menerangkan di lingkungan sahabat yang sudah paham, ya, jadi nggak perlu disebutkan niup lagi. Ada kondisi yang mungkin ketika ditempelkan contoh, ada sesuatu yang melekat sehingga perlu dibersihkan dulu. Jadi ini jangan jadi perdebatan antara ditiup dengan tidak. Yang penting tempelkan. Kalau kiranya sudah kita nyaman, tinggal sampaikan saja, usapkan sekali usapan. Kalau ada sesuatu yang menempel ikut, ya kita tiup untuk membersihkannya. Jelas ya? Baik, paham. Nah, kemudian setelah itu famassahu bi aydihim kulliha ilal manakib wal abat min butuni aydihim. Nah, ini yang kedua, teman-teman sekalian, setelah dari wajah kemudian ke tangan. Nah, tangan ini karena ini sifatnya umum, wa aydikum, tangan, dan kemarin saya contohkan saat wudu, tangan kan dari sini sampai sini kan? Dari sini sampai sini. Maka di sini dalam konteks tayamum ini ada 3 versi utama. 3 versi. Ada yang melihat tekstual saja begini, seperti tadi hadis saya bacakan, ya. Jadi mengusapkannya sampai ke sini nih. Ya, jadi ke mankib dan abad-abad itu di ketiak bagian sini, ya, sampai batas terujung dari tangan, terus mankib itu sini. Ya, sejajar dengan bahu di pundak di sini. Jadi begitu tempelkan pertama ke sini, ya. Kemudian selanjutnya famassahu bi aydihim. Jadi bi akufihim sa'id maratan ukhra. Fadarabu bi akufihim as-sa'id maratan ukhra. Jadi setelah dari wajah sekali, nah baru tepuk lagi sekali lagi. Ya, jadi sekali tepuk. Kemudian kalau mau tiup silahkan, atau langsung silahkan, selesai. Kemudian tepukan lagi, mau tiup silahkan, tidak silahkan, lalu kemudian ke tangan. Jadi dari sini sampai ke sini nih, ini versi pertama ya. Sampai ke sini, kemudian dibalik ke dalam. Ya, lalu kirinya, lakukan sini sampai sini, balik ke dalam. Ya. Nah, ada versi yang menyebutkan bahwa tidak kok, nggak sampai ke situ, cuman sampai ke siku aja, gitu kan? Nah, Ibnu Laitsi mengatakan mau fauqal mirfaqain, jadi bisa langsung ke di atas ini. Yang penting melewati siku, kata beliau. Jadi nggak harus nyampe sini, gitu kan? Nah, versi yang keduanya itu nggak menyebutkan sampai ke about min butuni aidihim. Jadi cuman sampai ke ini saja, ke mirfaq saja. Ya, nah, yang ketiga versinya kalau saya perjelas, ya, ini ada semua nanti uraiannya di sini. Kalau kita bacakan satu-satu nanti nggak nggak sampai kita ya. Nah, atau kita ambil satu hadis misalnya kan, fadhara bisyimali ala yamini wa biyamini ala shimali alal kaffaini, ya, alal kaffaini. Nah, jadi ada lagi yang mencukupkan sampai sini saja nih. Ya, sampai kaf di sini. Kaf, ya, batasannya ini nih, pergelangan. Ya, jadi tepuk sekali gitu kan. Kemudian boleh tiup, kemudian ke wajah gini. Yang kedua sampai di sini. Nah, ya. Kemudian di sini. Nah, lalu versi yang ketiga ada yang sampai siku. Jadi sampai sini, kemudian sini lagi. Nah, kemudian sampai sini. Ya. Baik, tiga-tiganya adalah kemudahan bagi kita dan kenyamanan dalam menunaikannya. Ya, karena Al-Quran memberikan gambaran yang umum sifatnya, aidi, yadun, dan ini prakteknya juga pernah ada yang sampai sini, kemudian ada juga yang sampai mirfaq, ya, atau sampai siku, dan ada juga yang sampai kemudian cukup di pergelangan, cukup di telapak saja sampai ke pergelangan di sini. Ya, itu tiga-tiganya dalilnya sampai kepada kita. Ternyata kalau kita gali, itu kenyamanan saja, kemudahan kita. Ya, misalnya orang yang pakai bajunya lengan pendek, ya, lengan pendek misalnya sampai di sini kan, taruhlah, ya dia bisa gunakan sampai sini, ya kan? Nah, atau yang pakai lengan panjang kayak saya misalnya seperti ini, kalau menyulitkan dibuka semua cukup sampai sini juga, ya. Baik. Atau akhwat misalnya kan, dalam keadaan sedang bepergian dan sebagainya, di kereta dan sebagainya, kalau harus semuanya gini nggak memungkinkan, kan, aurat terbuka, ya, pada umumnya cukup tepukan wajah, kemudian telapak kan di sini kan, ya kan? Ya, aurat perempuan kan yang boleh terbuka wajah dengan telapak kan. Jadi teman-teman bisa tinggal membasuh ini saja begini, kemudian seperti ini. Ah, itulah kemudahannya. Jelas ya? Jangan lupa sifatnya taharah. Jangan lupa sifatnya taharah. Jadi tetap tidak menghilangkan unsur taharahnya. Begitu Anda selesai membasuh saat mengusap, ya, mengusap wajah, Anda bermohon pada Allah supaya dibersihkan wajah dari segala keburukan-keburukan, ditepikan dari debu-debu akhirat, ya, yang menandakan bahwa seseorang itu banyak maksiat, itu ditandakan dengan debu-debu wajahnya menghitam, jelek, ya. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum.
Ya, ba'da imanikum. Adapun orang yang menghitam, menghitam kena debu-debu kotoran dosa di akhirat nanti ditanya oleh Allah, kenapa jadi menghitam? Karena kamu kufur ya. Ya, kamu banyak berbuat maksiat ya. Kita bermohon pada Allah, ya Allah hindarkan kekotoran di wajah kami di hari kiamat dari dosa-dosa ya Allah, dari keburukan. Ya Allah jadikan tangan tangan yang baik dan sebagainya ya, dan seterusnya. Begitu selesai, tetap berdoa kita kepada Allah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah, ya. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Nah, itulah tuntaslah kemudian tayamum kita tunaikan dan selesai kemudian praktikal dari wudu. Telah kita bahas, kemudian tayamum sebagai pengganti dari wudu dalam kondisi-kondisi kita tidak bisa mengakses air. Ya, cuma kalau lagi tayamum tiba-tiba airnya ada, terus kita bisa mengakses air, tidak ada aspek-aspek yang lain, maka batal tayamum, gunakan untuk wudu. Ya, idza wujidal ma'u batalat tayamum. Kalau sedang tayamum tiba-tiba wudunya ada, nih kita lagi nggak ada air ya, tiba-tiba kemudian sedang kita tayamum hujan besar misalnya, kita bisa gunakan. Nah, itu tayamumnya digugurkan, kemudian kita bisa menunaikan wudunya, disempurnakan kembali. Gimana kasusnya kalau saya sudah tayamum sholat Ustadz, tiba-tiba ditemukan air misalnya, maka kita bisa cukupkan pada sholat yang telah kita tunaikan dalam kondisi yang tadi. Ya, kalau kondisi yang tadi yang kita sudah selesai, maka itu sah untuk kita lakukan. Saya kira demikian teman-teman sekalian untuk pelajaran kita di hari ini. Semoga memberikan manfaat pada kita semua. Semoga kita bisa belajar dengan meningkatkan wawasan lebih baik dan meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah menerima seluruh ibadah kita sampai hari ke-7 di bulan Ramadan ini, dan semoga rahmat Allah kita raih bersama. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.